adalah kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di majelis takziah atas meninggalnya orang tua kita almarhumah Hajjah Japongan. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan untuk beliau almarhumah orang tua kita tercinta, insya Allah dilapangkan, diluaskan kuburnya oleh Allah, diampunkan segala dosa-dosanya, dan insya Allah dengan doa kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, bahwa kematian adalah suatu kepastian. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tidak bisa ditawar. Dan mati itu Bapak Ibu tidak mesti tua dan tidak mesti sakit. Tidak mesti tua, karena ada orang yang masih muda, bahkan baru lahir, bahkan di dalam kandungan pun meninggal. Tidak perlu sakit. Ada orang sehat-sehat, barusan ketemu dengan kita, tiba-tiba terdengar informasi meninggal. Jadi betul-betul kematian itu adalah rahasia Allah. Ada 3 rahasia Allah yang kita tidak bisa tahu. Ibu bapak sekalian, ada 3 rahasia Allah yang kita tidak bisa tahu kecuali diberitahu. Jadi ada orang tahu rahasia Allah karena diberitahu. Ada orang yang sama sekali tidak tahu. Nah, itulah kita, karena kita tidak tahu. Mungkin bapak-bapak hadirin hadirat di sini tidak ada yang tahu kapan akan meninggal, di mana dan bagaimana caranya. Nah, inginnya pasti bapak-bapak, ibu-ibu meninggal di rumah, di ranjang, didampingi suami istri. Betul tak? Inginnya kita. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu, kira-kira ibu senang mana? Ibu dulu yang meninggal atau suami dulu yang meninggal? Suami dulu. Karena kalau saya tanya bapak-bapak, pastinya bapak-bapak mengatakan ibu dulu. Dan sebab dia mau kawin lagi. Sekalian, jadi tidak ada pilihan, karena semua pilihan itu ada dalam genggaman Allah. Kita tidak tahu, ini rahasia Allah. Ini semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu satu rahasia Allah, kematian. Tidak ada satu pun di antara kita yang tahu kapan kita mati. Ya. Ada orang dijenguk di rumah sakit, saya pernah jenguk di rumah sakit. Nyawanya sudah sampai di sini, di tenggorokannya. Ya. Sebulan kemudian saya dapat di pasar. Saya kira bapak sudah meninggal. Saya bilang tidak Pak, saya sehat-sehat ini. Coba. Ada juga sebaliknya. Ada juga sebaliknya. Barusan saya sama-sama salat Isya di Bagus Salam. Begitu subuhnya terdengar informasi bahwa Pak Anu meninggal dunia. Nah, itu. Betul-betul kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kecuali diberitahu.
Ada orang tua kita, coba dengar cerita-cerita orang tua dulu ya. Cerita-cerita orang tua dulu kita, 40 hari menjelang kematiannya, 10 hari menjelang kematiannya, 3 hari menjelang kematiannya, bahkan sehari menjelang dia mati, dia sudah tahu. Dia kumpul anak-anaknya semua. Panggil anak saya, panggilkan yang di Timika, panggilkan di Jayapura, panggilkan di Jakarta. Ada apa ini? Bapak panggil. Begitu kita dipanggil, nah sebentar lagi saya akan menghadap Tuhanku. Oh sudah. Kenapa? Karena orang tua mengerti dan paham kehalusan hatinya dan dekatnya dia dengan Allah. Kalau kita ini bapak-bapak selesai, setengah mati kita, jauh dari Allah, hati keras, ya banyak karatannya. Itu tidak bisa tahu, bukan bagaimana tidak banyak karatannya. Nah, tiap hari berdosa. Setelah orang tua kita dulu jarang berdusta, jarang berbohong. Makanya coba lihat orang tua kita itu panjang umurnya. Panjang umurnya, jarang ada yang berubang dan sedikit yang rontok giginya. Kenapa? Karena pengaruh berbohong itu tidak ada. Kita ini namoto makin rumah beli sih. Begitu dia bangun tidur berbohong. Sekalian. Makanya sudah hilang gigi, sudah putih rambut, tidak ada lagi yang bagus. Bapak sekalian. Ada orang tua yang memang tahu, mengerti akan kematian. Satu ini. Yang kedua jodoh. Itu juga rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Bakal siapa yang mendampingi ketuamu? Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian siapa yang jadi pendamping saya dulu. Saya cuma jalani kehidupan. Ternyata saya orang Maros, Sulawesi Selatan, istri saya orang Palu, Sulawesi Tengah. Toli-toli tak pernah terbayangkan dalam hidup saya. Di dalam kamus lembaran saya itu tidak pernah terbayang bahwa ini. Terus sekalian, di mana ketemu Pak Ketua MUI? Ketemunya pergi kuliah sekaligus bakuliah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua, jodoh. Begitu juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Kita tidak tahu jodoh kita siapa. Siapa yang menjadi pendamping hidup kita. Yang ketiga, rezeki kita. Rezeki. Tidak ada satupun di antara bapak-bapak, ibu-ibu besok pagi buka kios. Besok pagi buka kios, dia sudah bisa tahu bahwa sampai sore pembeli saya sekian. Ada yang begitu di sini. Kalau ada begitu berarti ilmu tuyul yang dia pakai. Ya, pakai rokanya dia bilang bukis. Kalau ada yang tahu, ini rahasia Allah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu lihat di pasar, berdekatan penjual sayur, sama-sama rezekinya? Tidak. Kios berdekatan, sama-sama penjual sembako, sama-sama penjual, sama-sama rezekinya? Tidak. Sekalian, Allah sudah tentukan kita itu, rezeki kita. Begitu juga umur yang Allah berikan ke kita. Cuma Bapak Ibu sekalian, saya minta kita ini karena masih ada di antara kita yang masih muda-muda umur, mintalah panjang umur. Mintalah bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda-muda, 40 tahun, 20 tahun, minta panjang umur. Tapi bapak-bapak yang 70 tahun tidak usah minta panjang umur lagi. Itu sudah mentok, sudah di situ 70 tahun. Itu bilang saja sama Allah, ya Allah, kalau sudah cukup di sini sudahlah. Ya. Tapi bapak-bapak yang 20, 40 minta sama Allah panjang umur. Allahumma tawil umurana, ya Allah, panjangkan umurku. Kenapa minta panjang umur? Karena masih banyak yang belum selesai. Masih banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang belum diselesaikan.
Yang 20 tahun belum selesai menikah. Ibu-ibu yang 40 tahun belum selesai utangnya, belum dibayar. Bayar. Karena ada juga ibu-ibu sekarang ini berutang, bagaimana dia lupa utangnya. Dan itu banyak terjadi. Terus sekalian, dia berutang, bagaimana dia lupa. Nah, kita yang ditempati berutang, begitu kita datang minta, dia yang marah sama kita. Nah, uang kita minta ini. Terus sekalian, uang kita minta. Begitu kita datang, bye-bye, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, sudah ada kah? Sudah ada apa? Bayar utangnya. Wah, sudah keluar, sudah baku marah di situ. Enak sekali. Nah, kita punya uang ini. Nah, dia lagi marahi kita. Kita punya uang, dia marahi lagi kita. Tidak dikasih lagi teh. Wah, repotnya kalau sudah begini. Maka apa kata Nabi SAW terkait dengan utang? Bapak Ibu, saya ingatkan kita semua, jangan pandang sepele tentang utang. Karena inna nafsal mu'mini mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta yuqda dainan. Jiwa seorang mukmin itu tidak diterima oleh Allah. Jiwanya seorang mukmin, rohnya, nyawanya seorang mukmin itu tidak diterima oleh Allah hatta yuqda dainahu, hingga dia lunasi utang-utangnya. Maka saya pesankan keluarga ibu tercinta, kalau seandainya beliau waktu hidup di dunia masih ada utangnya, maka segera dilunasi. Siapa yang lunaskan? Yaitu keluarga yang ditinggal. Di mana ambil? Kalau ada hartanya, dibelanjakan hartanya. Sekalian. Jadi jangan dibagi-bagi. Kau ambil ini, kau ambil ini, kau ambil ini. Jangan. Dibayarkan utangnya. Itu satu. Begitu sudah dikubur, umumkan. Setelah diumumkan, ada mengaku. Begitu mengaku dan betul ada saksi dua, jangan cuma datang mengaku. Pernah itu pinjam mamamu sama saya, tapi ada saksinya tidak. Kalau tidak ada saksinya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena sekarang di sini, sekarang ini Bapak Ibu banyak yang abu-abu. Abu-abu. Ya, sekalian. Ini yang perlu ada saksi. Wasyahidai adlin, dua orang saksi yang adil. Bayarkan anunya, utangnya. Karena jiwanya, rohnya seorang mukmin itu tidak tenang karena utang. Tidak tenang dengan utang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bapak-bapak punya utang, kecuali utang berjangka. Tahu yang namanya utang berjangka? Utang yang ada transaksinya. Misalnya Bapak Ibu angkat kredit di bank, kan itu ada masanya. Ya, ada masanya. 5 tahun, 3 tahun. Nanti sekian tahun itu baru dilunasi. Jangan paksakan. Begitu dengar ceramahnya Ustaz Amin malam ini, besok harus dibayar. Oh, tak berak-berak ki. Tak berak-berak ki. Sekalian. Itu kalau ada jangkanya, maka yang tidak, yang saya maksud di sini yang tak berjangka. Yang tidak ada transaksi, tidak ada akad. Yang tidak ada akad, maka dibayar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kematian itu tidak penting untuk dibahas. Kematian itu tidak penting untuk dibahas, karena pasti kita akan mati. Ya, bagaimana bentuknya orang mati? Bapak-bapak ditarik nyawa dari ujung kaki naik di lutut, makanya dingin itu ke bawah. Ya tahu? Ada orang yang mati panas anunya, tidak tahu, dingin. Kenapa? Karena perpisahan antara roh dan jasad. Bayangkan Bapak Ibu, jasad dan roh berteman kurang lebih 60 tahun. Bayangkan Pak, 60 tahun nyawa di dalam tubuh. Kira-kira bagaimana cintanya roh terhadap jasad dan jasad terhadap roh? Bagaimana percintaannya itu, mesranya keduanya ini? Itu.
Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak dengan bapak-bapak suami dengan istri mesranya itu ada batasnya. Khususnya ibu-ibu. Mesranya itu ibu-ibu sama suaminya kalau tanggal baru, kalau ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Sekalian. Tapi di sini tidak tahu ibu-ibu mau perlu jaya bagus-bagus semua. Ada tanggal baru. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, bagaimana nyawa itu. Dan nyawa ini Bapak Ibu sekalian, rohnya orang tua kita tercinta, ibunda tercinta itu sudah kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Jadi jangan lagi ada macam-macam mengatakan begini. Tidak. Itu nyawa kembali pada Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang nyawa, roh, tentang roh. Bapak-bapak coba tiup di tangannya. Apakah ini roh? Ternyata ini bukan roh. Yang ini adalah napas. Yang ini napas, Pak. Ya, yang ini napas. Tapi ada yang mengistilahkan yang keluar masuk ini adalah roh. Karena kalau orang tidak bernapas berarti mati. Karena Bapak Ibu sekalian, napas itu tidak kembali kepada Allah. Yang kembali pada Allah adalah nyawa, adalah roh. Saya kasih contoh. Bedanya roh dengan napas. Itu ayam, roh atau napas yang dipakai? Ayam. Napas toh, bukan roh. Makanya ayam itu rohnya tidak kembali pada Allah. Karena tidak ada roh ayam kembali pada Allah. Makanya bapak-bapak sembeli ayam lalu bertanya jamaah, Pak Imam, kau taruh nyawanya di mana? Memangnya ayam ini punya nyawa? Pertanyaannya, spesial sekali itu ayam. Iya, bersanding rohnya manusia dengan rohnya ayam. Ayam potong lagi. Sekalian. Jadi ayam itu, binatang itu cuma napas yang dipakai. Kita ini karena manusia, orang makhluk mulia, maka kita lah yang punya roh. Dan itulah yang kembali pada Allah. Roh kembali pada Allah, jasad kembali ke tanah. Jasadnya, rohnya almarhum haji kita kembali pada Allah yang punya, yang menggenggam roh, yaitu Allah. Kembali sudah. Kemudian jasadnya, badannya akan melebur kembali menjadi tanah. Melebur kembali menjadi tanah. Itulah di dalam Al-Quran dikatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan. Wa fiha nu'idukum, sekarang engkau dikembalikan ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, besok lusa engkau dibangkitkan kembali dari tanah. Makanya Bapak Ibu sekalian, oleh sebahagian ulama, ayat ini, 3 ayat ini dipakai untuk memasukkan orang ke dalam liang lahat. Itu. Jadi besok-besok bapak-bapak meninggal keluarga, meninggal siapa, kita diberikan amanah untuk masuk ke liang lahat. Kebetulan kita berada di bagian kepala, maka bukalah kain kafannya, buka ikatannya, tali poconnya masuknya, dibuka tali poconnya. Karena ada juga itu ilmu-ilmu Bugis. Ya, ilmu-ilmu Bugis itu katanya ambil itu pengikat pocong itu,
baru kau kasih di perutmu, tidak akan sakit perut selama hidup. Karena syaratnya katanya begini, itu sampai kapanpun kamu tidak akan sakit perut, karena orang yang bersangkutan tidak sakit perut. Bagaimana orang mati sakit perut? Nah, mati nih sekalian. Tidak mungkin itu mitos yang begitu. Ambillah tanah, kan disunatkan ambil tanah toh, kira-kira sebesar ini, dibuka kain kafannya, lalu dimasukkan ke dalam kain kafannya, disentuhkan tanah 3 biji itu ke bagian kepalanya, lalu dibacalah minha khalaqnakum, 1, dari tanah engkau diciptakan. Tanda yang kedua, wa minha nu'idukum, ya, wa minha nu'idukum, dari tanah engkau dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah nanti engkau akan dibangkitkan. Engkau akan dibangkitkan. 3 buah tanah. Maka salah bapak-bapak, saya ingatkan yang suka mapacuru. Siapa tadi yang mapacuru kah? Oh, Pak Rum. Ya. Bagus. Ya, siapa tahu terlupa beliau, jadi saya kasih ingat ya. Bagaimana? Jangan dikasih masuk tanah itu di mulutnya. Karena orang Bugis itu, mohon maaf, dia bilang timpui tanah. Timpui tanah. Mengerti tahu bahasanya? Suap tanah. Jadi dikasih masuk di mulutnya. Oh, salah. Salah, ditaruh di bagian pipi kiri, pipi kanan, dan bagian kepala. Itu karena kalau dikasih masuk, ditimpuk di mulutnya, datang malaikat mungkar sebentar, 40 langkah meninggalkan bibir kubur, datang malaikat mungkar bertanya, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka yang ditanya ini akan berkata, "Tunggu dulu sebentar, ada tanah di mulutku ini, Pak Rum kasih tanah ini." Kan salah itu dong, sekali. Jadi bukan begitu maksudnya. Dikasih masuk saja, ditaruh itu tanah, pipi kiri, pipi kanan ini. Di hubung-hubungnya baru ditutup kembali. Buka semua ini. Adapun mau azan sesudah ini boleh, tidak diazan boleh, terserah. Itu terserah sekali. Yang penting bacanya tadi itu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ada pengalaman waktu saya ceramah di Kabupaten Sopeng. Karena tidak ada yang tidak takut, semua orang baku dorong-dorong ini mesti. Makanya saya kasih tahu kita ini supaya besok lusa terjadi mudah. Ya, doa ini bisa dipakai. Karena tidak ada yang tahu, hanya baku dorong-dorong. Kita nih baku dorong, tidak ada. Akhirnya ada preman 1. Kalau begitu kalian takut, biasa turunlah dia. Begitu dia turun, dia buka kain kafannya, buka talinya. Apa dia doa? Bukan minha khalaqnakum, tapi dia katakan, Tuhan, kalau orang ini baik, kasih kebaikannya. Tapi kalau dia banyak kejahatannya, pukul dia, tapi nanti setelah saya naik dari kuburan ini. Berarti dia tidak paham. Ya kan? Berarti tidak paham, Bapak Ibu sekalian. Makanya pentingnya kita ini paham. Apalagi kalau yang meninggal itu orang dekat kita, maka sebaik-baik yang menguburkan adalah orang dekatnya. Yang di kakinya anaknya, yang di tengah pantatnya anaknya. Kalau misalnya di antara kita meminta pada Paru, silakan di kepalanya, silakan. Tapi kalau seandainya ada anaknya yang paham, anaknya itu yang paling bagus. Sekali. Ini penting buat kita semua. Karena kita semua ini persiapan. Makanya saya katakan di depan, tidak penting membicarakan kematian. Yang penting adalah persiapan menghadapi kematian. Itu. Apa bekal kita? Jangan sampai besok mati tidak ada bekal, mati sudah. Setengah mati Pak malaikat mungkar pukul di dalam kubur. Kami menusuk sudah lama, memang saya tunggu kau ini.
tidak ada sembayangmu, tidak ada salatmu, tidak ada puasamu. Orang puasa kau merokok saja, sekalian, dan sebagainya. Kau naik ke Timika, singgah dulu di kilo berapa itu? Itu sekalian. Tapi bapak-bapak di sini tidak mengerti kilo berapa, ya, cuma tengok-tengok saja. Ya kan di sana di dalam juga bagus, ada juga yang bagus-bagus toh. Ada paha ayam kampung toh. Ya, ya ayam lalapan kampung. Ya, ya yang penting jangan ayam mentah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut. Ada 3 persiapan kita menghadapi kematian itu. Ada 3 persiapan kita yang diajarkan oleh ulama. Yang pertama adalah kerjakan amal-amal saleh, perbanyak, bertanding berlomba memperbanyak amal saleh. Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, karena Bapak Ibu, untuk bertemu dengan Allah harus mati. Harus mati. Siapa yang takut mati berarti takut berjumpa dengan Allah, takut bertemu dengan Allah. Jadi syaratnya untuk bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, Bapak Ibu harus mati. Makanya ibu-ibu yang hadir ini, ibu camak maneng ya. Ya calon mati ya Pak, camak maneng ya. Kita ini calon mati Pak. Kita tidak tahu tanggal berapa, bulan berapa, di mana, dan sebagainya. Iya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal-amal saleh. Amal-amal saleh. Jangan yang diperbanyak amal salah. Yang diperbanyak amal saleh. Salat kita bagaimana? Bapak Ibu hadirin. Ada ya bapak-bapak, tidak di sini ya, tidak di sini. Ada bapak-bapak kalau dikena musibah rajinnya ibadah. Pintu masjid belum dibuka oleh Pak Rum, dia sudah ada di dalam. Kalau dia kena musibah, tapi begitu musibahnya berlalu lewat, biar pintu masjid juga tidak ngeliat. Itu saya banyak memberikan contoh begini. Ibu-ibu pulang kampung, bapak-bapak naik pesawat. Kita naik pesawat. Begitu naik pesawat, pesawatnya terbang tenang. Apakah bapak-bapak berdoa? Tidak ada. Tapi begitu naik pesawat, terbang pesawatnya, di tengah perjalanan goyang pesawatnya. Iya, apalagi dari depan ada pengumuman penumpang diharap tenang karena cuaca lagi sangat buruk. Kira-kira berdoa tidak? Masuk mana baca-baca keluar semua doa. Nah biar dia tidak dihafal tuh. Terus kalian ayat kursi berulang-ulang dibaca. Iya, tak boleh balik dari belakang ke depan, depan ke belakang. Ayat kursi belum selesai berteriak sudah, kasih nah bisa panggil semua. Itulah dalam kondisi kita kena musibah, begitu terasa dekatnya kita dengan Allah. Tapi begitu kita sudah jauh terlupa dengan Allah. Makanya saya ingatkan kita semua ini, termasuk saya sendiri. Saya ingatkan diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dalam kondisi longgar maupun dalam kondisi susah. Ingat baik-baik, jangan menyumbang ketika kita sudah tidak ada. Ada ibu-ibu dia bertanya ke saya, Ustaz, dulu waktunya banyak anuku, kenapa saya lemah sekali menyumbang? Nah sekalinya tidak ada sekarang mau menyumbang dan tidak ada nih. Nah beleng-beleng yang begini. Misalnya, kenapa kau baru mau menyumbang?
Maka saya ingatkan kita semua, mumpung ada, nyumbang. Jangan pelit, jangan kikir. Apalagi untuk agama Allah. Agama Allah. Ada masjid kita mau diperbaiki, sumbang. Ada yang mau jembatan atau sumur yang mau dibikin untuk kepentingan bersama, menyumbang untuk kepentingan bersama sekalian. Jadi jangan sepelekan itu. Jangan pelit. Orang yang pelit itu Pak, neraka itu yang pelit. Saya teringat dengan pesannya nenek saya. Ciri-ciri orang pelit itu dalam lehernya di sini. Ya, jadi bapak-bapak yang dalam di sini ciri-ciri toseke ya. Tapi kalau orang gemuk tidak. Seperti di samping saya tidak. Hadirin, itu tanda saja, tanda. Karena ada juga orang kurus tapi masya Allah rajinnya menyumbang, Tapi ada juga begitu, ada yang terjadi begitu, pelitnya minta ampun lah, keluar masuk orang pergi di rumahnya minta sumbangan, nah tidak ada kasih. Dia bilang besok datang lagi besok datang lagi, belum datang bapaknya. Besok lagi kita datang, belum buka kios kodoknya. Dan macam-macam malah bilang saja tidak mau menyumbang, selesai. Artinya dia pelit. Tapi bapak-bapak pasti tahu, ini orang yang pelit di Maputo Jaya. Ini yang pelit, ini yang bagus, ini yang pelit. Tahu sekalian. Nah itu orang pelit Pak, belum tentu dia bahagia. Orang yang pelit itu belum tentu bahagia. Dan justru orang yang suka berbagi itu dialah bahagia. Disitulah dia rasakan kebahagiaannya. Begitu dia dicerita, gara-gara Pak Anu itu yang bantu saya bisa begini, dan sebagainya. Tapi bapak-bapak itu kalau kita pelit sampai mati kita, 7 tahun yang lalu matinya kita masih dicerita. Jangan lalu mau pergi di rumahnya di sini. Baik, hancur kita kalau ke sana. Biar tehnya juga tidak keluar. Iya, apalagi minta uangnya. Itu ada juga orang itu begitu, sekalian. Ya pelit. Maka saya minta sama kita yang hadir ini suka kita memberi. Karena itu jembatan Siratal Mustaqim. Kita buat jembatan. Karena kalau memberikan begini modelnya. Nah, ini. Kan ini sesungguhnya satu, mendorong melebarkan dinding kubur. Tapi kalau begini terus, masuk saja terus, tidak mau memberi, maka Bapak Ibu sekalian tunggu sudah. Begitu diletakkan di dalam liang lahat, kita dikasih masuk, maka kalajengking sudah siap, ular sudah siap, dan macam-macam. Ada beberapa bulan lalu viral di Facebook, ada orang tua meninggal yang kaya raya, punya SPBU, namanya Haji Bado, yang punya SPBU di Jayapura, punya SPBU di Sulawesi Selatan. Meninggal kira-kira kalau saya tidak salah dengar itu 3 tahun lalu kan, 3 bulan yang lalu meninggal dunia, dikubur di kampung halamannya. Karena ini mungkin anak-anaknya kepengen dikasih pindah, dia pindah jenazahnya, mayatnya, maka digalilah untuk dikasih pindah di kampung di mana ada pesantrennya, tepatnya di kampung saya, namanya Bela-Bela Maros. Di situ mau dikasih pindah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisa dibayangkan ya, 3 tahun sudah dikubur di dalam tanah. 3 tahun ini, bukan waktu sebentar. 3 tahun digali. Ya, begitu digali terlihat papanya. Ternyata papanya, masya Allah, tidak hancur. Oke, masih logis, masuk logika. Kenapa? Karena boleh jadi papanya kayu besi. Jadi daya tahannya lama. Oke, itu masih masuk akal. Diambil papanya, kasih naik, terlihat jasadnya.
Begitu terlihat jasadnya, apa yang terjadi? Kain kafan ini masih utuh, tidak ada yang robek, tidak ada yang koyak, sedikit pun. Ya, cuma karena pengaruh tanah akhirnya dikotor, toh, kotor. Akhirnya diambil, diangkat naik, diangkat. Begitu diangkat, dibuka kain kafannya. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Tersenyumlah orang tua ini, dan sedikit pun tidak ada bekas-bekas. Bersih, ya, bersih, tidak ada bekas sedikit pun. Itu artinya apa? Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Dihormati, tidak dimakan tanah, tidak dimakan raya, tidak dimakan cacing, tidak dimakan lipang, tidak dimakan ular. Beda dengan kita, besok lusa dikasih masuk di dalam, selesai. Cacing masuk di mata, ya, ular masuk dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apalagi ibu-ibu yang selalu dosa sama suami, ibu-ibu yang dosa sama suami, atau bapak-bapak yang sering pukul-pukul istrinya, atau marah-marah istrinya. Ada di sini bapak-bapak yang selalu marah-marah sama istrinya? Tidak ada. Yang banyak mungkin ibu-ibu yang marah sama suami. Ya, banyak. Dengar hukumanmu, Hukumannya istri yang suka marah-marah sama suami itu, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu saya kasih contoh begini. Ibu biasa masuk di gerai. Begitu kita masuk di dalam, ada ayam yang ditusuk matanya sampai kepalanya. Baru diputar kiri, diputar kanan. Begitu. Begitu modelnya nanti. Ditusuk pantatnya sampai kepalanya, baru diputar kiri sampai matang, sampai masak. Terus sekalian, begitulah perumpamaan. Jadi tanya istri tak sebentar, dia bilang, Ustaz Amin, Mak, kau ditusuk pantatmu sampai kepalamu kalau kau dosa sama saya. Terus sekalian, jangan ibu-ibu. Ibu-ibu ini saya tidak tahu herjo sama ibu-ibu. Terus sekalian, kenapa? Coba saya tanya dulu ibu-ibu, mana banyak baju tak dengan baju suami? Telu lamari baju ibu-ibu, saya di lamari bapak-bapak ya. Terus sekalian, karena belum apa-apa bajunya istri, beli lagi. Kasihan suami setengah mati, dia banting tulang, peras keringnya. Dia bilang, apa masih bagus baju itu, tidak usah itu saja kau pakai dulu itu. Istri tidak, istri pokoknya lewat pak balu-balu, pencicil-cicil, Mas, singgah. Masnya juga bilang, bisa bayar 5 kali. Sudah, sekalian. Belum lagi yang kedua, baju seragam. Ibu-ibu itu, inilah yang menyiksa kita bapak-bapak, baju seragam. Seragam ini, seragam itu, seragam ini. Bagaimana tidak? Lemari penuh. Tidak ada kasihan. Suami bilang, "Ma, mana bajuku?" Itu di atasnya lemari. Sesabe bagi kita ini. Jadi bapak-bapak kita selama ini dibodoh-bodoh saja sama istri. Tapi di sini tahu tidak, ibu-ibu di sini tidak, insya Allah bagus di sini ibu-ibu. Tidak salah lagi. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, persiapan kita menghadapi kematian, insya Allah persiapkan amal-amal. Persiapkan amal. Ya, falyamal amalan salihah. Persiapkan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan menyekutukan Allah. Saya minta sama keluarga besar kita, umat Islam Mapurujan, jangan percaya hal-hal yang lain, yang khurafat, yang tidak jelas, yang gaib-gaib. Katanya di sana ada datang lagi. Situ minta berkah, minta apa namanya? Minta ini dan sebagainya. Saya pernah masuk di salah satu rumah kita, rumah orang Islam ini. Begitu saya masuk, ada botol aqua dia gantung di atas anunya. Ada botol aqua dia gantung di atas pintunya. Saya balik, "Bu, apa itu?" Dia bilang, "Doa." Saya bilang, "Doa apa ini?"
Nah saya datang ini tukang doa ini. Lebih tinggi kedudukan doa saya daripada botol ini. Coba bapak-bapak, ini berarti bapak menggantungkan ini, menggantungkan kehidupan kita di botol ini. Di botol ini, bayangkan botol aqua pak yang besar digantung pakai tali rapiah. Ya, tiba-tiba putus kena hidung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iko ibacaan. Jadi jangan sebarang pasang-pasang di situ. Botol-botol apa dan sebagainya. Nah, kecuali botolnya bapaknya di sini. Nggak bisa digantung. Ya bisa digantung tapi tak gantung sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah. Yang kedua Bapak sekalian, hindari maksiat. Hindari berbuat yang tidak baik. Ini untuk mulusnya kita masuk pada kehidupan selanjutnya. Karena Bapak Ibu sekalian, kita ini masih ada kehidupan lanjutan, yaitu kehidupan akhirat. Orang tua kita tadi ini, Umin sudah berangkat ini. Orang tua kita ini sudah berangkat, sudah ada di dalam liang lahat. Itu. Masih kalau beliau lolos di sini, di kubur ini, kalau beliau lolos, maka kehidupan lanjutnya dia akan lolos. Karena di sini menentukan liang kubur ini. Kalau orang sudah lolos di sini, maka siratal mustaqim, neraka dilewati semua. Kalau yang penting sudah lolos bagi di sini. Tapi kalau tidak lolos di sini, selesai. Sekalian. Jadi persiapkan diri kita dengan baik. Amal saleh perbanyak. Hindari perbuatan yang tidak baik. Ya, minum minuman keras dan sebagainya. Berjudi. Hindari itu berjudi. Matoa nih. Ada di sini yang masih berjudi. Awe matoa no. 60 tahun, 50 tahun umurmu, putih rambutmu, rabun-rabun di matamu. Sekalian, dek nama dekjen muita tidak bagus menulia angkanya itu, nomor tunggal itu. Dan tapi masih begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, Bapak sekalian, baru besok kau panggil ketuamu untuk bacakan supaya selamat. Saya sendiri belum tentu selamat. Sekalian, apalagi kita ini. Saya nasihatkan diri saya dan kita semua yang hadir. Karena kewajiban saya selaku ketua umum menasihati kita semua. Ini kenapa lihat nasihat kalau bukan saya nasihati kita. Maka hal-hal yang kurang bagus, yang tidak bagus kita tinggalkan. Tata diri kita. Apalagi bapak-bapak yang sudah 40 tahun ke atas. Yang sudah 40 tahun ke atas, ingat, satu kaki kita di bumi, satu kaki kita di liang lahat. Itu yang 40 tahun. Apalagi yang 60 tahun. Yang 60 tahun sisa 2 tahun itu. Sisa 2 tahun. Iya, sekalian jangan terlalu sombong. Tinggal 2 tahun mana itu. Apalagi kalau sudah 62, tinggal hitung hari. Sekalian. Maka saya sampaikan pada kita semua, hindari maksiat. Dari maksiat sudah 2. Yang ketiga Bapak Ibu, persiapan kita menghadapi kematian ini. Saya katakan tidak penting bicara tentang kematian, tapi yang penting dibicarakan persiapannya menghadapi kematian. Satu tadi saya sudah jelaskan, yaitu persiapkan amal sebanyak mungkin. Yang kedua adalah hindari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang maksiat dihindari. Sekalian. Yang ketiga, bersegera bertobat. Bertobat, astagfirullah. Paling gampang sekali kita ini, Bapak sekalian, paling gampang, cukup kita bersalah, berdosa, astagfirullah. Sudah berdosa, astagfirullah. Paling mudah sekali, masya Allah. Sekalian, astagfirullah. Ya, sudah apa dan sebagainya, astagfirullah. Masuk di kilo berapa di situ, keluar, astagfirullah, astagfirullah. Saya hilang. Nyaman dah, astagfirullah, nyaman dah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali yang kami muliakan, ini penting buat kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pertama tadi, orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita. Rohnya kembali pada Allah, jasadnya ini
akan kembali kepada tanah, karena memang kita dari tanah. Misalkan kita ini dicipta dari saripati tanah. Maka tidak ada yang, coba bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau tidak ada, mungkin bapak ibu ada yang tidak sadar bahwa kita ini dari tanah. Kita ini makhluk hidup begini pun ada tanah. Misalkan, coba dibuktikan, kasih masuk jari kelingking di liang, di lubang telinga, korek-korek sedikit, baru terlihat, lihat ada tanah. Kasih masuk di hidung, nu korek-korek cede, pasti ada tanah, ya tahu? Pasti ada tanah dan sebagainya. Di kalepa, di ketiak, kalau ibu-ibu bukan tanah, ya, bau. Ah itu sekalian, sudah. Apalagi yang di belakang ini, lubang di belakang ini, tanah matone ya, memang tanah di situ, sekalian. Makanya kenapa orang yang meninggal itu paling diperhatikan lubang depan dan lubang belakangnya. Kenapa kalau orang sudah meninggal itu, kalau ketika mau dimandikan, lubang depannya dan lubang belakangnya yang harus diperhatikan. Istinjaknya, saya mau kasih tahu semua bapak-bapak itu. Banyak dan sedikitnya air dipakai waktu kita dimandi, pada waktu kita meninggal dunia, itu banyak tergantung ketika kita hidup bagaimana cara cebok tak. Kalau tidak bagus cara cebok waktu hidup, maka yakin dan percaya waktu kita dimandikan banyak air yang dipakai. Kenapa? Karena istinjaknya tidak bagus. Ya, apalagi bapak-bapak kalau celana lepas dipakai, berdiri kencing begini, kasih keluar terus begini, tidak dapat air, sudah 3 apa? Alamu ada cenak ko nudeti mari cemua. Karena mungkin tidak ada detik, ada daun-daun dia dapat ambil daun-daunnya. Kebetulan daun-daun itu ada ulat di situ. Daun gatal lah Pak. Daun gatal. Sampai di rumah dia lihat istrinya, Bapak, kenapa bisa besar di sini? Oh, nah hinggapi daun gatal. Itu istinja yang tidak bagus, sekali. Jadi banyak dan tidaknya air yang dipakai waktu kita dimandi itu tergantung kalau waktu hidup ini. Saya sampaikan, suatu ketika Nabi SAW dia lewat di kuburan Baqi di Madinah. Lalu Nabi dengar 2 isi kubur, satu bergembira, satu menangis, satu menjerit, satu menangis. Lalu karena Nabi SAW ini tahu bisa bicara dengan orang yang sudah meninggal, ya, akhirnya Nabi telepon dia telepon pakai HP Android. Halo, kenapa kau menangis? Kenapa kau menjerit? Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, saya waktu hidup Allah yastanzihu minal bauli, tidak bagus kalau saya cebok. Ya, ini bahayanya. Sepele kedengarannya, cebok, tapi ini menyiksa kita di dalam kubur, Pak. Makanya kalau kita pipis, belok, perhatikan cucinya. Perhatikan cucinya, Pak. Bu, apalagi ibu-ibu kalau kencing, menyebar kiri kanan. Oh, tidak kan? Ya, ibu-ibu yang tahu. Kalau kan laki-laki itu tuh, kalau laki-laki kan tolak peluru, lurus ke depan, tidak kesana kemari. Nah, kalau perempuan kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama ini nak bersih itu. Lebihan kita juga, nah ini pentingnya istinja namanya. Nah kalau tidak bagus istinja ibu, istinja tak cara cebota, di dalam kubur kita tersiksa Bapak sekalian. Apalagi yang di belakang. Yang di belakang itu 3 harus hilang. Ya, 3 yang harus hilang. Pertama, hilang baunya, hilang zatnya bendanya, dan hilang licinnya. Ini harus hilang ini. Sudah hilang baunya, sudah hilang bendanya, tapi masih licin, cebok lagi.
Apalagi kalau ibu-ibu menjual kios lagi beol, tiba-tiba ada berteriak beli, sudah biar licin ke apakah, yang penting pembeli ada. Nah ini sekalian, perbaiki istinja. Ini bahaya Pak. Allah yastansihu minal bauli, disiksa di dalam kuburnya karena kencingnya. Yang kedua, orang disiksa di dalam kuburnya ayam bin namimah, suka baku kasih berkelahi orang. Ya, suka baku adu domba. Kalau mungkin bapak-bapak di sini kita tidak terjadi. Bapak ibu-ibu juga. Tapi ibu-ibu sekarang ini sudah pintar. Dia tidak terlalu banyak ngomong sekarang ibu-ibu. Tidak banyak ngomong sekarang ibu-ibu. Bicaranya, ngomongnya dan sebagainya tidak. Tapi ujung jempolnya yang bicara. Akhirnya orang berkelahi gara-gara ini. Kenapa bisa berkelahi ibu anu? Gara-gara statusnya. Dia bilangi kak, nak kata-katai kak. Iya, dan sebagainya. Itu ujung jempol itu. Dia tidak ngomong, tapi pedis. Ini yang terjadi di ibu-ibu zaman now. Itu ibu-ibu sekarang ini juga sudah luar biasa maju. Makanya ibu-ibu itu penelitian survei membuktikan tidak ada ibu-ibu yang memiliki HP kayu. Rata-rata ibu-ibu itu pakai HP bagus-bagus. Dan kalau bapaknya pakai HP bagus, pasti istrinya mengatakan, Pak, jangan kita pakai itu, kasih saya yang pakai, ini kita yang pakai. HP kayu kita bapak kasih itu. Itu penelitian. Sekali yang kami muliakan, bersegeralah kita bertobat pada Allah. Ya, astagfirullah. Itulah indahnya agama kita. Ketika kita berdosa, kita ucapkan astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar bapak-bapak ibu sekalian yang kami muliakan. Banyak-banyak istighfar. Kemudian terakhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amal illa salas." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, putuslah seluruh amalnya. Karena beliau sudah tidak bisa beramal toh. Tidak bisa salat, tidak bisa puasa karena dia sudah meninggal. Illa min salasin, kecuali 3 yang tidak putus. Terus dia rasakan sekalipun beliau di dalam liang lahat. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariah, yang suka bersedekah. Ini. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu rajin bersedekah, karena sesungguhnya bersedekah itu mendorong dinding kubur ini, menjauhkan api neraka dari kita. Memberi ambil ini, ambil ini, ambil ini, bagi ini, bagi ini, bagi ini, bagi ini. Masya Allah. Kalau tiap hari kita berbagi, tidak mungkin Allah melihat begitu saja kita. Mustahil. Satu. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bihi, mewariskan ilmu yang bermanfaat kepada anak kita. Ajari anak kita salat, ajari anak kita mengaji. Jadi besok lusa kita meninggal dunia, besok kita meninggal dunia, anak pintar mengaji, anak mandiri mendirikan salatnya, maka kita rasakan nikmatnya kubur. Iya, karena jeripaya kita mewariskan ilmu kepada anak-anak. Yang ketiga, terakhir, wawaladun saleh yada'ulah, anak saleh yang mendoakan selalu orang tuanya. Pesan saya kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada anak-anak cucu yang ditinggalkan, jangan lupa selesai salatmu kirimkan Fatihah atau Qul Huwallah kepada almarhumah. Karena begitu dikirimkan Al-Fatihah, begitu dikirimkan doa, maka almarhumah bergembira di dalam kuburnya, bergembira di alam barzah. Dia berucap sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Dia mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, saya dapat kiriman lagi dari anakku, saya dapat kiriman lagi dari keluargaku. Orang bergembira di dalam kuburnya, Pak, karena dapat hadiah dari keluarganya yang masih hidup. Bukan? Jadi makin banyak kirim doa kepada orang yang meninggal, makin bagus sekalian. Oleh karena itu ada tradisi kita itu dipanggil karena keluarga mungkin sibuk atau apa, tidak bisa baca doa, akhirnya dipanggillah orang, dipanggil Pak Rum baca doa, ada bagi di situ makanan toh, ada biasa begitu kan?
Di Mapur Jaya kan masih begitu ya, baca doa. Cuma saya mau kasih tahu, halo ibu-ibu, saya kasih tahu kita, kalau Pak Rum lagi baca doa, maka apinya kemenyangnya itu betul-betul kemenyang. Jangan kemenyangnya itu rak telur yang dibakar, ya, dikasih gula pasir, maka asapnya mengepul masuk di hidungnya Pak Rum, akhirnya Pak Rum salah baca. Bagaimana tidak salah baca? Nah sudah masuk di sini. Maka yang diutamakan bukan asapnya, yang diutamakan adalah baunya, wanginya yang meliputi ruangan. Akhirnya malaikat datang mengaminkan doa yang dibaca oleh Pak Rum. Begitu. Bukan asapnya Pak. Oh, salah besar kita itu. Kalau bayangkan kalau dia bakar dupa di depan sini, ya, di depan baru dibawa masuk rak telur, 3 rak telur dibakar, 1 kemenyang, baru dikasih gula pasir, pasti mengepul asapnya. Nah, ini asap adalah dari api. Api di situ diciptakan setan. Misalnya, yang bagus itu ada dupa yang lidi-lidi itu. Itu saja Pak, tancap. Asapnya tidak ada, tetapi wanginya luar biasa. Itulah harumnya yang diutamakan, bukan asapnya. Salah kita kalau asapnya, Pak. Salah kalau asapnya. Maka saya sampaikan. Yang kedua, makanan yang disajikan ini adalah betul-betul hadiah bagi yang membaca doa. Yang membaca doa ini hadiah, bukan kepada almarhum. Jadi luruskan pikiran kita itu. Yang dibaca ini adalah doanya yang sampai, makanannya untuk kita yang hadir itu, maka silahkan dimakan sekalian. Jadi jangan siapkan kepiting di situ, karaka. Wih, mama mau dulu suka makan karaka, ini kirimkan, semoga karakanya sampai. Mana ada karaka yang sampai? Yang sampai ini adalah doanya Pak Rum yang dipanjatkan dengan enak, dengan apa? Karena Pak Rum baca dengan baik. Kenapa baca dengan baik? Karena Pak Rum lihat makanan yang bagus teman. Wah, ini harus bacanya bagus ini. Karena macam-macam ini. Ada ayam 1 ekor lagi. Mudah-mudahan yang punya rumah saya makan dan bisa dibungkus sebentar. Tapi ada juga pemilik rumah tidak mengerti. Tidak boleh bisa keluar. Iya, tidak bisa dibawa keluar rumah. Tidak bisa begitu. Sisanya Pak Imam, yang disisa itu dibawakan ke rumahnya. Itu yang betul. Itu namanya sedekah di atas sedekah. Jangan disimpan tidak ada juga yang memakan. Makanya dibawa ke rumahnya Pak Imam. Oh, kalau kau bawa ke rumahku, selesai, habis. Begitu masuk pintu rumah langsung eksekusi. Siapa? Sekalian. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, karena itu sedekah, bentuk sedekah namanya. Bersedekah orang melalui makanan. Itu juga bentuk doa. Namanya tafaul. Senu-senu nah sengus ugi Mas senung contoh terakhir sekali tuh betul ini. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk rumah, lalu ada banyak buah-buahan digantung di atas rumah, ya, ada banyak pisang, ada banyak, itu sebenarnya tafaul, doa dalam bentuk simbol. Itu namanya tafaul, sekalian. Itu tafaul, itu dalam bentuk simbol. Nah, maksudnya apa? Ketika datang tamu, makanan sudah habis, maka yang ini bisa ditarik turun. Pisang ini, goreng pisangnya. Nah itu, Bapak Ibu sekalian, itu tafaul namanya. Dalam ajaran Islam itu ada tafaul, doa dalam bentuk simbol namanya. Ya. Kenapa tebu? Karena tebu itu panjang dan manis. Semoga apa? Panjang rezekinya dan manis selama hidup. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian.
Jadi jangan sekedar disimpan di situ. Tidak ada yang mau korek-korek. Kalau ada yang mau korek, membelalak betul. Tidak boleh. Pamali. Wah, kalau orang sudah bilang pamali, Pak, tidak ada yang berani korek-korek situ. Oleh karena itu kehadiran kita semua di majelis ini dalam rangka meninggalnya orang tua kita tercinta, tidak ada tujuan lain kita yang ditinggal ini. Bagaimana membanyakkan amal untuk beliau, pundi-pundi amal untuk beliau, di samping amal yang dia bawa, amal yang disiapkan oleh keluarga, yang ditinggal oleh keluarga ini untuk beliau. Agar apa? Di dalam kuburnya dia rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatul qabri. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkah buat kita semua. Lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Walaupun itu kita akhiri dengan sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an mubarak wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mashkur. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa akrim nuzulaha wa si' madkhalha. Allahumma iftah lana abwab al-khair, abwab an-ni'ma wal quwwah, abwab as-sihah, abwab al-afah, abwab al-jannah ya Allah ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla wa rahmatan wa hawwin alaina fi dhakratil maut wa najatan minan nar wa la hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.